Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahim. Antal musyafa'u syafi'u usfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami muliakan, para bapak ibu yang hadir di masjid ini, yang paling utama dan pertama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah kita dapat berdiri di sini menikmati indahnya dunia ini di dalam masjid yang teduh ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita ucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya, setepat-tepatnya mari kita aturkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in, kepada penerus perjuangan Islam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita betul-betul diakui menjadi umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang hadir di pertemuan ini, mari selagi kita melihat bahwa di sana majelis taklim, di sana musola, di sana masjid, di sana mungkin di dalam hotel sendiri ada ikon, ada acara, yang mana acara tersebut berkaitan dengan bulan Rajab. Berkaitan dengan Rajab yaitu adalah Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peringatan tersebut makna yang paling indah yang wajibnya kita ambil dan kita rasakan kenikmatan tersebut tidak lain adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomati wa man tarokaha faqad aqomati. Dawuh beliau bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan, berarti orang tersebut betul-betul menjadikan agama itu kuat. Namun apabila dia tidak melaksanakan sholat, berarti orang tersebut merobohkan agama itu. Maka dari itu umat muslim dalam kecintaan kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melaksanakan sholat itu berarti keyakinan akidah kita, antara keyakinan bahwa kita harus melaksanakan sholat yang wajib adalah betul-betul prosesi keimanan kita, yang mana iman tersebut apakah diakui atau justru iman itu menjadi iman yang semakin lemah. Karena apa? Seorang yang melaksanakan sholat, yang benar-benar sholat, maka dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dan kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Namun yang sering kita ketahui juga, banyaknya orang muslim yang melaksanakan sholat, banyaknya orang muslim yang melaksanakan ibadah wajib yaitu sholat, tapi perilakunya kok masih begitu-begitu aja, begitu ya? Iya. Itu permasalahannya. Karena apa? Dia tidak menghayati dari sholat tersebut. Ketika di dalam sholat tersebut, dalam iftitah di sana dijelaskan bahwasanya ketika setelah takbiratul ihram, bahwa kuhadapkan wajahku padamu ya Allah,
Kemudian kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepadamu ya Allah. Tapi fakta yang terjadi ketika kita sholat, Allahu Akbar. Setelah itu pada ruku, ingat kita, waduh, kunci motorku tadi ketinggalan. Di mana ya kunci motorku? Sami Allah liman hamidah. Oh ya, aku tadi mau beli transi. Dari bab-bab tersebut, maka menjadi sholat yang tadinya lurus tujuannya kepada Allah, ternyata setan menggesek kita. Setan menggesek kita, melupakan supaya sholatnya tadi tidak betul-betul. Sehingga kelihatan jasad kita ini sholat, tapi hatinya larinya kemana-mana. Yang tadinya ikrar bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Faktanya sholatnya aja masih kocar kacir, gak jelas. Sering gak kayak gitu? Sering. Karena apa? Karena tidak belajar, tidak mau pelajari, tidak sungguh-sungguh. Maka supaya kita sungguh-sungguh, kita harus memaknai. Dengan memaknai tersebut, insya Allah kita akan mengerti, kita akan memahami bahwa pentingnya sholat dengan bukti Isra Mi'rajnya adalah kewajiban yang kita jalankan. Itu buah daripada keimanan kita. Kalau kita sudah yakin, sebagaimana yakin adanya surga, yakin adanya neraka, berarti keyakinan itu akan menjadikan rasa mahabbah kita kepada Allah. Dengan rasa mahabbah itu pastinya kita melaksanakan betul-betul, dan dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga setelah melakukan sholat perilakunya akan berubah menjadi orang yang taat tetap di hadapan Allah, walaupun dalam berhubungan dengan hablum minan nas. Karena selalu diingatkan oleh siapa? Selalu diingatkan oleh nur ilahiyahnya Allah. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah kita akan menjadi muslim yang sejati, muslim yang akan senantiasa betul-betul mengetahui makna itu sholat. Dengan kita mengetahui makna sholat, dan kita akan melaksanakan perjalanan yaitu sholat dengan khusyuk. Dengan kekhusyukan itu tadi membawa hikmah. Setelah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setelah kita sholat, ternyata sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah kita sholat, sesuai dengan janji sholat kita di depan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Maka setelah selesai sholat pun kita berhubungan dengan manusia lain, tetap berupaya dengan beribadah. Karena sesuai dengan Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah. Maka perjalanannya, ketika dia lupa diingatkan lagi, ketika dia lupa diingatkan lagi, ketika mulai maksiat diingatkan lagi, sehingga menjadi orang yang taat baik pada saat sholat ataupun terlepas dari urusan sholat. Karena bentuk-bentuk itulah yang mana pekerjaan hablum minan nas bernilai ibadah. Maka dari itu pentingnya sholat dengan betul-betul. Orang yang sholat betul-betul, dari sholatnya itu sendiri akan membuahkan dosa-dosa yang kecil-kecil diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Sehingga sholat itu ada zuhur, asar, maghrib, isya, satunya Subuh. Nah, kan begitu. Insya Allah dari jam-jam itu ketika ada masalah, insya Allah kita nanti akan bisa diampuni oleh Allah. Maka jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Jangan sampai. Yang maju dulu, maju ke depan. Nah, agak maju. Oh, ya situ aja. Nah, yang masih guyonan nanti pulang nggak dapat hikmah, ya kan? Iya. Nah, ya harus kita mendengarkan, tujuannya supaya kita semakin memurnikan nilai ibadah, yaitu bentuk sholat betul-betul supaya kita bisa menjadi khusyuk. Maka ketika itu terjadi, insya Allah hikmahnya kita menjadi manusia yang selalu bahagia, yang selalu bersyukur.
Maka orang yang bersyukur dimanapun dan kapanpun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan diberi tambah nikmat. Kalau enggak bersyukur, ingat azabku amat pedih, kata Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa memahami, menjadi nilai di dalam kehidupan ini beribadah kepada Allah, terutama memperbaiki kualitas sholat kita supaya ke depan sholat kita lebih baik lagi dan lebih bermakna. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.